Dan aku Rizky Putri dari. Oke Riz, jadi pada kali ini kita bakal bahas tentang revolusi pertanian Islami. Revolusi pertanian Islami, pertanian. Jadi sebenarnya pertanian itu apa sih Riz? Nah, pertanian itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia yang meliputi hewan dan tumbuhan di darat maupun di air sini. Dalam arti sempit dan juga seperti kehutanan, kepertanian dan perikanan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya cakupannya. Nah, dan kamu tahu nggak sih Riz, bahwasanya pertanian itu sangat erat kaitannya dengan Islam. Kok bisa gitu? Karena baik di Al-Quran maupun di hadis banyak banget ayat-ayatnya yang menyebutkan tentang pertanian, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, contohnya dalam Quran surat Abasa ayat 24-32 menyebutkan bahwa Allah itu menyeru kita sebagai manusia untuk mentadaburi apa yang kita makan dan juga bagaimana proses makanan itu bisa sampai kepada kita. Nah, tentu saja dalam prosesnya itu dengan cara bertani. Gitu dong. Oke. Dan juga ya, kita itu pada sekitaran abad 8 Masehi sampai 13 Masehi, kita itu ada di zaman yang namanya Golden Age, keemasan Islam. Jadi masa keemasan Islam. Nah, pada masa keemasan Islam itu, Islam ini banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pakar dalam bidangnya masing-masing. Nah, salah satu bidangnya yaitu adalah bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian misalnya salah satunya yaitu adalah Ibnu Al-Awwam. Nah, Ibnu Al-Awwam ini membuat sebuah kitab yang bernama Al-Filahah. Nah, dalam kitab Al-Filahah ini berisi 34 bab yang berisi tentang berbagai jenis macam tanaman yang berbeda, tanah, pupuk, dan lain sebagainya. Oh, mantep banget ya. Dan tahu gak sih, di masa dinasti itu juga ada dinasti yang memimpin tuh, yaitu Murabitun dan juga Mauhidin. Di mana perkembangan pertanian itu sangat pesat. Dan tahu gak sih, pada saat itu kaum muslimin juga memakai metode pertanian yang meliputi di bidang jenis pertanian apa yang cocok, lahan, tanaman, air yang digunakan, dan alat-alat yang digunakan. Wow, Masya Allah banget ya. Pada zaman segitu sudah bisa menganalisis dan membuat pengetahuan seperti itu gitu. Itu udah Masya Allah banget. Dan kamu tahu gak sih Riz, bahwa kitab-kitab itu yang dibuat pada zaman itu banyak yang masih digunakan sampai sekarang, masih dipakai sampai sekarang. Dan banyak yang ditranslate ke bahasa-bahasa di dunia seperti itu. Dan juga pada saat itu kaum muslimin itu fokus pada 3 hal. Apa aja tuh? Nah, yang pertama yaitu rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman ini adalah mencari tanaman lain untuk ditanam di lahan yang sama. Jadi kayak tanaman dari wilayah sana itu dicoba untuk ditanam di lahan yang sama seperti itu. Lalu yang kedua ada irigasi yang canggih, yaitu sistem pengaliran air. Nah, yang ketiga ada juga kajian jenis tanaman yang cocok dengan lahan, yaitu tadi menganalisis dan mengkaji tanaman ini cocoknya di mana gitu. Dan tahu gak sih, pada 2 dinasti itu bahwasanya ahli-ahli ilmuwan pertanian itu menganalisis berbagai jenis tanah, di mana berbagai jenis tanah itu sudah dia bagi-bagi, lalu juga mereka mengamati pupuk-pupuk supaya tanah-tanah lebih subur. So, jadi kalau tanahnya subur kan akan menghasilkan tanaman yang lebih baik lagi. Nah, dari tanaman yang lebih baik dan lebih banyak, otomatis kita kan harus menanam yang lebih banyak kan. Nah, karena kita harus menanam yang lebih banyak, tentu maka dari itu dibuatlah sistem irigasi teman-teman. Nah, sistem irigasi ini adalah sistem pengaliran air. Nah, yang sekarang kita tahu misalnya contohnya kincir air. Nah, pada zaman itu juga dibuat oleh sumur-sumur. Nah, selain itu juga ada tahu alat yang terkenal. Apa tuh? Namanya itu adalah Naura atau Noria. Apa tuh? Nah, Naura atau Noria ini merupakan alat hidropolik yang digunakan untuk mengangkut air dalam jumlah besar dari sungai ke lahan pertanian. Oh, keren banget ya, dia memanage tenaga manusia ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya terlalu capek, yang namanya membawa air dari sini ke sini. Jadi dia udah langsung dialirin oleh Naura ini tadi. Oke, memiliki manfaat juga nih revolusi pertanian Islami. Salah satunya berpengaruh besar dalam pertumbuhan industri, mendapat pekerjaan dan pola hidup manusia. Oke, jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapat walaupun dari zaman dulu sampai zaman sekarang dari revolusi pertanian Islam itu tadi yang dapat kita rasakan. Masya Allah banget. Oke ya, ini mungkin cukup segini aja nggak sih yang kita sampaikan. Oke teman-teman, cukup sekian yang kita sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.